Saudaraku, tantangan dari orang tersebut langsung dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Mengenai tantangan berdebat saudara Habib Umar Assegaf asal Lampung yang dibagikan di video, saya menyambut baik dan siap melayani. Untuk syarat yang dipinta saudara Habib Umar Assegaf, yaitu harus dihadiri para ilmuwan, itu memerlukan fasilitator pihak ketiga. Oleh karena itu, bila belum ada fasilitator, pelaksanaan debat terbuka sebagaimana yang dipinta oleh saudara Habib Umar Assegaf, saya mengusulkan untuk debat secara live di channel Hanif Farhan pada hari Ahad 4 Juni tahun 2023 mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Terima kasih. Hormat saya, Imaduddin Usman Al-Bantani. Saudaraku, tantangan itu ternyata dari Habib yang bernama Umar Assegaf dan sudah dijawab. Kita harap si Habib ini tidak hanya pansos, tidak hanya cari tenar, cari popularitas. Dan saya berharap, kita semua berharap agar si Habib ini benar-benar bisa melaksanakan tantangannya. Jangan hanya seperti anget-anget tai ayam ya, yang baru keluar anget setelah lama dingin. Jangan-jangan malah kabur ya saudaraku. Maka dari itu, kesombongan seperti ini harus dijawab dengan pengetahuan dan ilmu. Maka kita ingin tahu sedalam apa sebenarnya kemampuan dari si Habib yang disebut dengan nama Umar Assegaf, yang kita semua menduga dan kita merasa ragu kepada kehabiban dia, bahwa dia adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini untuk membuktikan, tetapi kami berharap tidak hanya debat, tetapi mereka harusnya bersedia tes DNA. Ya, jadi saudaraku, kami berharap ini benar-benar terlaksana tanggal 4 Juni tahun 2023. Jangan sampai kabur ya saudaraku. Kita berharap kepada Habib Umar ini mempersiapkan diri, jangan hanya bermodal suara. Saudaraku, terbukti dari apa yang dijelaskan oleh Gus Islah Bahrawi bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia dipuja-puja oleh bangsa kita karena memang doktrin yang sudah dibuat sejak zaman kolonial Belanda, bahwa Belandalah yang mendesain agar banyak Habib yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW ada dan bertebaran di Indonesia. Itu merupakan politik divide et impera dari Belanda untuk menguasai bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Maka diturunkanlah oknum-oknum yang dianggap sebagai zuriat Nabi supaya umat Islam di Indonesia bisa dikendalikan. Nah, oknum-oknum Habib yang mengaku zuriat Nabi itu bekerja kepada Belanda dan diminta untuk membuat fatwa-fatwa yang bisa mengendalikan orang-orang pribumi dan mengatakan mereka itu sesat, bahwa perjuangan dari orang-orang pribumi adalah sesat. Oleh karena itu, fatwa yang mereka keluarkan sangat menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Catat ini para saudaraku semuanya, ingat ini terbentuk karena warisan pemerintah kolonial Belanda. Siapa contohnya? Contoh yang sangat terkenal adalah yang disebut dengan Habib Usman bin Yahya. Dia adalah seorang yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dia diangkat sebagai mufti Belanda yang tugasnya mempengaruhi rakyat, membuat fatwa-fatwa menyesatkan yang mendoktrin rakyat supaya tunduk taat kepada pemerintah Hindia Belanda. Saudaraku, saya kira semuanya sepakat setuju dengan Gus Ropik dari channel Manusia Plural bahwa dari golongan mereka itu suka mengklaim dirinya untuk mencitrakan diri bahwa mereka mendapatkan dukungan mayoritas umat Islam. Saya termasuk orang yang tidak dari golongan mereka. Saya tidak mengakui bahwa si Rizik Syihab adalah imam besar umat Islam. Saya juga tidak mengakui bahwa
Bahar bin Smith adalah jenderal umat Islam. Itu semua tidak benar. Mereka suka mengklaim dirinya untuk mencitrakan diri. Sementara di sisi lain, kalau mereka dikritik, mereka langsung beringas dengan menyerang balik kita dengan sangat kasar. Menyebut kita memfitnah, menyebut kita telah mengadu domba, telah memecah belah. Itu semua memang dia lakukan demi mendapatkan dukungan massa dan simpati rakyat untuk mendoktrin, memberikan dogma kepada umat Islam agar menurut kepada mereka, agar taklid buta, agar mengkultuskan mereka. Jadi sadarlah para pribumi, saudara-saudara. Saudaraku, harus kita pahami bahwa kita hari ini bersuara dan seterusnya akan terus bersuara untuk menjaga NKRI, untuk menjaga bangsa Indonesia agar tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang berusaha memecah belah dan menganggap para pribumi lebih rendah dari mereka. Kita sesama manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan akhlak kita, takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar kalau Habib itu dianggap lebih mulia dari kita orang-orang pribumi. Sadarlah wahai bangsaku, bahkan Habib dari Ba'alawi ini, oknum-oknum mereka diduga adalah bergen dari Yahudi. Makanya mereka takut untuk tes DNA. Dan ini sudah menjadi rahasia dunia, saudara. Maka kita harus cerdas, kita harus kritis. Jangan mau direndahkan, dihina, diperdaya dan diperalat oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya, saudaraku. Wahai orang-orang pribumi, sadarlah bahwa kita sebagai pemilik tanah air Indonesia seharusnya menjadi tuan rumah di negeri negara kita tercinta Indonesia. Saudaraku, Habib ini berusaha memutarbalikkan sejarah dan berusaha membela yang namanya Habib Utsman bin Yahya, bahwa dia bukanlah pengkhianat dan bukanlah antek Belanda. Tapi itu hak mereka, hak dia. Cuman yang menjadi masalah, kenapa dia harus membawa-bawa nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada hubungannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi pejuang nyata-nyata membela umat Islam di Indonesia. Itu beda banget kalau perbandingannya antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Habib Umar bin Yahya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Habib ini adalah berusaha mendoktrin bangsa kita untuk membenarkan dan membela nama baik mereka, dan ingin membela sejarah kelam, sejarah suram masa lalu dari para leluhurnya. Maka kita tidak mudah percaya dengan doktrin-doktrin murahan semacam itu. Saudaraku, kita semuanya harus juga siap seperti Padepokan Sunan Kalijaga. Jadi, apapun kita harus siap untuk menjaga NKRI, harga mati, untuk menjaga Pancasila. Kita harus tetap bersedia dan siap siaga. Ini adalah sebuah persatuan bangsa. Kita bersama-sama untuk membela NKRI. Jadi jangan dibilang kita itu sporadis, terpecah belah. Tidak. Kita tidak sendirian. Kita akan bersama-sama dengan para kiai-kiai dari NU untuk bangkit, untuk menyuarakan kebenaran sejarah, menyuarakan cita-cita bangsa kita untuk tetap eksis dan jaya. Saya kira itu untuk konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan dibagikan seluas-luasnya kepada teman-teman Anda, kepada orang-orang yang Anda kenal, kepada saudara-saudara Anda, kepada handai tolan Anda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menyadarkan kita, orang-orang pribumi. Mudah-mudahan bangkit rasa nasionalisme untuk bela negara. Jangan sampai kita biarkan oknum-oknum yang berusaha memecah belah NKRI ini. Saudaraku, terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dimudahkan semua urusannya yang baik. Semoga selalu ditambah dan diluaskan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Salam Pancasila, salam NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!